Hello everyone, selamat datang semuanya. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas salah satu pokok bahasan dalam pelajaran bahasa Inggris, yaitu simple past tense. Nah, apakah kalian telah tahu apa itu simple past tense? Kapan kita menggunakan pola kalimat simple past tense? Serta bagaimanakah pola kalimatnya? Yuk, kita cari tahu. Simple past tense adalah sebuah tata bahasa dalam bahasa Inggris yang menerangkan sebuah kejadian atau peristiwa di masa lampau dan selesai di masa lampau. Macamnya ada dua. Yang pertama, simple past tense yang menggunakan verb atau kata kerja atau disebut dengan kalimat verbal. Yang kedua, simple past tense menggunakan to be, was, were, atau disebut dengan kalimat nominal. Nah, kapan kita menggunakan pola kalimat simple past tense? Pola kalimat ini digunakan saat kita membicarakan atau menceritakan sesuatu yang terjadi pada masa lampau atau yang telah berlalu. Keterangan waktu yang biasa digunakan ada last Sunday, last Monday, last week, last year, last night, yesterday, this morning, etc. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang simple past tense using verb atau simple past tense menggunakan kata kerja. Disebut simple past tense using verb atau kalimat verbal karena predikat dalam kalimat ini menggunakan kata kerja. Contoh, Mira phoned me last night. Mira as the subject, phone kata kerja bentuk kedua atau lampau, me as the object, last night as the adverb of time. Pola kalimat positif. Simple past tense pola kalimat positif terdiri dari subject and then followed by verb kedua atau past diikuti objek. Nah, ragam kalimatnya bisa terdiri dari subjek, verb atau objek, ataupun bisa kita tambahkan dengan adverb. Bisa adverb of time ataupun adverb of place. As note, verb ada dua. Jadi verb yang digunakan dalam simple past tense adalah verb lampau. Verb itu sendiri ada dua, beraturan atau regular verb dan kata kerja tak beraturan atau irregular verb. Mengenai daftar regular or irregular verb, kita bisa cek di kamus untuk daftar kata kerja mana yang termasuk dalam regular, mana yang irregular verb. Nah, beberapa kamus yang mengklaim jutaan atau miliaran itu biasanya menyertakan daftar regular atau irregular verb. Contoh, Martin bla 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 buy the bike last summer. Saya ulang, Martin buy the bike last summer. Karena Martin membeli sepedanya adalah last summer, musim panas yang lalu atau kemarin. Nah, bila kita cek kata kerja di dalam kurung by, bentuk keduanya adalah bought. Jadi kata kerja yang di dalam kurung ini masih berupa kata kerja dasar atau verb base atau infinitive.
Supaya menjadi pola kalimat positif simple past tense, maka kata kerja di dalam kurung ini harus kita ubah ke dalam bentuk lampau atau verb kedua. Nah, jika kita cek di dalam kamus atau dalam daftar kata kerja tidak beraturan, bentuk kedua dari by adalah bought. Sehingga untuk mengisi titik-titik yang tepat, kita gunakan bought. Menjadi Martin bought the bike last summer. Untuk pola kalimat negatif simple past tense, terdiri dari subjek, diikuti auxiliary did, plus not, plus verb pertama atau infinitif, diikuti objek, ataupun ditambahkan dengan adverb. Note atau catatan untuk kalimat negatif dan tanya, karena sudah ada did atau auxiliary lampau, maka verb yang digunakan adalah verb pertama atau infinitif atau kata kerja dasar. Ya, tidak diubah menjadi verb kedua. Jadi aturannya untuk pola kalimat negatif, karena sudah ada did, maka verbnya tidak perlu kita ubah ke dalam verb kedua. Contoh, Martin bla 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 not buy the bike last summer. Kalimat lengkap menjadi Martin did not buy the bike last summer. Ya. Jadi karena sudah ada did, maka kata kerja pertamanya tidak perlu kita ubah menjadi bentuk kedua atau bought. Kemudian penulisan did not bisa kita singkat menjadi didn't. Untuk pola kalimat tanya, auxiliary did kita letakkan di depan, followed by subject, kemudian diikuti infinitif, diikuti objek ataupun adverb. Note, sama hanya dengan kalimat negatif. Kalimat tanya karena telah menggunakan did, maka kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk dasar atau infinitif. Jadi tidak berubah atau tidak kita gunakan verb bentuk kedua. Contoh, did Martin bla 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 buy the bike last summer? Menjadi did Martin tetap menggunakan buy the bike last summer. Nah, untuk pertanyaan yang diawali dengan auxiliary seperti ini, pertanyaannya disebut dengan yes no question, karena pertanyaan seperti ini membutuhkan jawaban yes or no. Sebagai contoh, apabila memang Martin membeli sepedanya di musim panas yang lalu, maka jawabannya yes, kata ganti Martin adalah he, kemudian diikuti dengan auxiliary did, maka jawabannya adalah yes, he did. Apabila Martin tidak membeli sepedanya pada musim panas yang lalu, maka jawabannya adalah no, diikuti kata ganti Martin, diikuti did menjadi no, he did not, atau no, he didn't. Nah, bagaimana? Sekarang kita mencoba untuk mengerjakan kuis ya. Ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Bisa kalian kerjakan di buku tugas sebagai latihan. The students bla 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 go to Pangandaran Beach last Sunday. All you have to do is, yang harus kalian lakukan adalah mengisi titik-titik ini dengan kata kerja yang tepat, supaya kelima kalimat ini
menjadi kalimat berpola simple past tense using verb. Kalian bisa mengubah kalimat positif ini. Jadi soalnya ini ada nomor 1 berupa kalimat positif. Kalian bisa mengubahnya menjadi kalimat negatif dan tanya untuk latihan yang lebih mendalam. Begitu juga di nomor 2. Soal ini apabila kalian telah lengkapi titik-titiknya akan berubah menjadi kalimat positif. Nah, kalian bisa ubah menjadi kalimat negatif dan tanya. Untuk nomor 3, karena pola kalimatnya diawali dengan did, kemudian diakhiri dengan tanda tanya atau question mark, tentu saja ini merupakan pola kalimat simple past tense kalimat tanya. Kalian ubah ke dalam bentuk positif dan negatif. Dan kalian kerjakan nomor 4, nomor 5, silahkan disesuaikan. Apabila soalnya dalam bentuk positif, maka silahkan diubah ke dalam bentuk yang lainnya. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Ingat, practice makes perfect. Jadi banyak berlatih, rajin berlatih, dan menggunakannya akan membuat apa yang telah kalian pelajari melekat lebih lama dalam ingatan kalian. Begitu saja, sampai jumpa. See you in my next video. Goodbye.